Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, berjumpa kembali dalam kegiatan belajar IPS. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai globalisasi. Masih semangat ya mengikuti kegiatan belajar kita? Ayolah kita awali saja kegiatan belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kefahaman. Marilah kita lanjutkan kembali pembahasan kita hari ini tentang globalisasi. Beberapa pendapat menyatakan tentang globalisasi, salah satunya adalah Jan Nevertine Peterson yang menyebutkan bahwa globalisasi adalah proses jangka panjang dari keterkaitan atau interconnectedness dunia yang makin meningkat. Globalisasi itu dapat menimbulkan adanya peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar manusia di berbagai penjuru dunia dalam segala bidang, baik itu bidang perdagangan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang teknologi, bidang transportasi. Karena apa? Karena batas-batas antar negara satu dengan negara lain itu semakin bias ya. Ciri-ciri yang menandakan adanya fenomena globalisasi saat ini kita bisa kenali dari yang pertama adalah perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Kemudian yang kedua adanya ketergantungan ekonomi. Ciri-ciri yang ketiga adalah peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa yang begitu cepat sekali majunya saat ini. Dan yang ciri-ciri keempat yang terakhir adalah meningkatnya masalah bersama. Kembali yaitu bentuk-bentuk dari globalisasi, bahwa globalisasi ada terjadi dalam berbagai bidang. Ada yang pertama bidang budaya, yang kedua ada bidang komunikasi, yang ketiga ada bidang ekonomi, yang keempat ada bidang transportasi, dan yang terakhir ada bidang politik. Mari kita kenali lebih dekat berbagai bidang tersebut. Kita bahas dulu adalah globalisasi budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas hubungan sosial. Dan proses ini ditandai dengan adanya konsumsi budaya. Yang disebut konsumsi budaya ini apa? Yaitu memakai atau menggunakan kebudayaan bersama karena bantuan apa? Bantuan media massa, internet yang begitu cepat dan majunya saat ini. Dan berbagai macam globalisasi kebudayaan bisa kita lihat pada gambar berikut. Salah satunya misalnya di sini contoh konsumsi makanan. Orang Indonesia mengkonsumsi makanan yang bukan budaya makanan orang Indonesia. Kemudian warga negara asing yang ketika berkunjung ke Indonesia mereka tidak sungkan belajar budaya Indonesia seperti gamelan atau angklung. Bahkan mereka menggunakan budaya tradisional Indonesia yaitu mengenakan pakaian kebaya. Itu adalah contoh dari globalisasi budaya. Globalisasi yang kedua yaitu globalisasi di bidang komunikasi ditandai dengan semakin mudahnya orang di berbagai penjuru dunia ini dalam bertukar pesan dan berkomunikasi dengan orang-orang di berbagai penjuru dunia secara langsung dan mudah dalam waktu yang cepat. Ketiga adalah globalisasi bidang ekonomi. Ditandai dengan apa? Globalisasi di bidang ekonomi yaitu adanya peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan secara ekonomi baik nasional, regional maupun lokal ke seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi,
modal dalam lintas batas globalisasi ekonomi. Dan globalisasi ini terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang ini. Sejak 30 tahun terakhir terjadi perdagangan bebas antar negara yang menyebabkan naiknya pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 20-30 tahun terakhir ini makin pesat, makin meningkat karena adanya dukungan kerjasama dan juga pergerakan dari organisasi perdagangan dunia. Inilah yang menyebabkan globalisasi di bidang ekonomi makin meluas ya sejak 30 tahun terakhir ini. Berikutnya adalah globalisasi transportasi. Globalisasi transportasi ini ditandai dengan perpindahan manusia, barang dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu negara ke negara lain, dari satu benua ke benua lain dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh mesin. Dan transportasi itu dari hari ke hari makin mengalami peningkatan dan kemajuan yang begitu pesat, yang amat sangat membantu aktivitas manusia di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi antara jarak satu negara dengan negara lain, satu benua dengan benua lain menjadi lebih pendek dengan adanya kemajuan atau globalisasi di bidang transportasi ini. Demikianlah kegiatan belajar IPS kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.